Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM H021913, Prodi Pendidikan Matematika kelas D angkatan 2019. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan analisis data SEM dengan menggunakan software SPSS Amos. Dengan studi kasus pengaruh kedisiplinan belajar, keaktifan belajar, dan kemandirian belajar siswa terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, adapun variabel pada studi kasus tersebut yaitu ada 4 variabel. Nah, untuk variabel bebasnya ada 3. Yang pertama, kedisiplinan belajar yang disimbolkan dengan X1. Yang kedua, keaktifan belajar yang disimbolkan dengan X2. Yang ketiga, kemandirian belajar yang disimbolkan dengan X3. Nah, untuk variabel terikatnya itu pemahaman konsep yang disimbolkan dengan Y. Nah, selanjutnya terdapat indikator dari masing-masing variabel. Nah, untuk variabel bebas pertama, yaitu kedisiplinan belajar, terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama, yaitu disiplin mengikuti pembelajaran di sekolah, yang diberi kode atau simbol X11. Yang kedua, disiplin mengerjakan tugas, diberi simbol X12. Dan yang ketiga, disiplin belajar di rumah, dan diberi simbol X13. Nah, selanjutnya, untuk indikator variabel kedua, yaitu terdapat 6 indikator. Indikator pertama, siswa turut serta melaksanakan tugas belajarnya, yang diberi simbol X21. Siswa mau terlibat dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, yang diberi simbol X22. Siswa bertanya kepada teman atau guru apabila tidak memahami materi, simbolnya X23. Siswa melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, simbolnya X24. Siswa berlatih memecahkan soal atau masalah, simbolnya X25. Siswa mampu menilai kemampuan dirinya, simbolnya X26. Nah, selanjutnya, indikator variabel bebas ketiga, yaitu kemandirian belajar, ada 5 indikator. Yang pertama, inisiatif belajar yang disimbolkan dengan X31. Menetapkan target dan tujuan belajar disimbolkan dengan X32. Memandang kesulitan sebagai tantangan disimbolkan dengan X33. Mendiagnosa kebutuhan belajar disimbolkan dengan X34. Memiliki konsep diri atau kemampuan diri disimbolkan dengan X35. Dan untuk variabel terikatnya juga terdapat 5 indikator. Yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, yang diberi simbol Y1. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, yang diberi simbol Y2. Menerapkan konsep secara logis, simbolnya Y3. Menyajikan konsep bentuk presentasi matematis seperti tabel, grafik, diagram, dan lain-lain, simbolnya Y4. Dan mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika, simbolnya Y5. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita telah menyediakan data di Excel. Nah, di sini terdapat simbol X11 sampai Y5. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk simbol X11 sampai X13 itu merupakan indikator dari variabel bebas pertama. Begitupun dengan simbol X21 sampai X26 itu merupakan simbol dari indikator variabel bebas kedua, dan X31 sampai X35 itu merupakan simbol dari indikator variabel bebas ketiga. Dan untuk Y1 sampai Y5 merupakan simbol indikator dari variabel terikat. Nah, selanjutnya kita akan save data Excel ini
ke dalam SPSS. Nah, kita buka software SPSS-nya. Kemudian kita pilih pada bagian file. Nah, selanjutnya kita klik open. Kita pilih data. Nah, di sini kita ganti file Optive-nya itu jadi Excel. Nah, karena data Excel yang tadi itu kita save pada bagian praktek Amos. Kita pilih. Nah, di sini datanya telah muncul, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita open. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik pada bagian OK. Kemudian kita tunggu dan datanya keluar. Nah, di sini kita akan save datanya. Kita pilih menu file, kemudian save. Nah, di sini kita beri nama data SPSS. Nah, setelah itu untuk data SPSS ini kita simpan di folder yang sama untuk file sebelumnya. Kemudian kita klik pada bagian save. Nah, setelah data Excel yang tadi di-save di SPSS, langkah selanjutnya kita beralih pada aplikasi Amos. Kita buka. Nah, langkah awal pada aplikasi ini yaitu kita akan membuat tempat dari keempat variabel laten. Caranya, kita klik pada bagian gambar yang berbentuk elips. Kemudian kita klik. Kita atur. Nah, di sini untuk menggandakan gambarnya kita pilih pada bagian duplikat. Kemudian kita klik. Nah, untuk ketiga gambar elips ini merupakan variabel bebas dan yang satu ini merupakan variabel terikat. Nah, untuk menghubungkan ketiga variabel bebas ini ke variabel terikat, kita membutuhkan tanda penghubung. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda panah atau draw pads. Kita klik. Kemudian kita hubungkan variabel pertama ke variabel bebas pertama ke variabel terikat. Begitupun dengan variabel bebas kedua dan variabel bebas ketiga. Nah, setelah itu di sini kita akan menambahkan indikator dari setiap variabel. Nah, di sini yang kita klik adalah pada bagian draw a latent variable. Klik, kemudian untuk variabel bebas pertama itu terdapat 3 indikator. Jadi kita klik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk variabel bebas kedua, indikatornya itu sebanyak 6. Jadi kita klik sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk variabel bebas ketiga itu sebanyak 5. Kita klik sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitupun dengan variabel terikatnya, kita klik sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk merapikan posisi dari tiap-tiap indikator, itu kita bisa gunakan pada bagian rotasi. Kemudian kita klik pada bagian variabelnya. Dan kita sesuaikan posisi yang tepat untuk indikatornya. Nah, ini sudah tepat. Nah, kemudian untuk memperjelas gambarnya, kita bisa ubah ukuran kertasnya dengan mengklik pada bagian view.
kemudian interface properties. Nah, di sini kita bisa ubah ukuran kertasnya. Kita akan gunakan landscape A4. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kita close. Nah, untuk mempertengah gambar tersebut agar terlihat lebih rapi, kita bisa klik pada bagian resize. Nah, di sini tampilannya sudah rapi. Selanjutnya kita akan beri nama pada masing-masing variabel dan indikator. Nah, untuk pertama kita beri nama pada bagian variabel bebasnya. Variabel bebas yang pertama. Kita klik 2 kali. Untuk memperjelas kita bisa geser. Nah, di sini kita isi kedisiplinan belajar siswa. Kemudian variabel yang kedua itu keaktifan belajar siswa, dan yang ketiga kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya untuk variabel terikatnya itu pemahaman konsep matematika. Nah, di sini kita singkat saja. Untuk pengisian nama ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Nah, selanjutnya kita namai pada bagian indikatornya. Nah, di sini untuk variabel bebas kita gunakan simbol A. Nah, untuk indikator yang pertama itu kita beri nama A1, kemudian A2, next A3, kemudian A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, dan A14. Nah, untuk variabel terikatnya kita beri simbol dengan B. Jadi untuk indikator pertama itu kita namai dengan B1, kemudian B2, next B3, B4, dan B5. Nah, setelah indikator dan variabelnya semua telah diberi nama, nah selanjutnya kita pada variabel terikatnya itu berdasarkan rumusnya harus diberi tanda error. Nah, di sini kita bisa menggunakan add unique variable. Kita klik, kemudian kita pada bagian variabel terikatnya. Nah, di sini juga kita beri nama. Untuk errornya itu kita beri nama zeta. Nah, selanjutnya setelah tampilannya seperti ini, langkah berikutnya itu kita klik pada bagian view. Kemudian pilih Analyze Properties. Nah, pada bagian Estimation kita centang Estimate Means and Intercept. Kemudian klik Output.
Nah, pada bagian output ini kita centang semuanya kecuali pada bagian modification indexes. Kita centang semuanya. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita akan isi indikator-indikatornya dengan cara pilih select data, kemudian file name. Nah, di sini kita pilih data yang telah kita save di SPSS tadi. Pilih dokumen, kemudian praktek Amos, kemudian pilih datanya, open, kemudian oke. Nah, setelah itu untuk menampilkan indikator dari tiap-tiap variabel itu kita bisa pilih pada bagian list variabel. Nah, di sini telah tampil. Nah, untuk X11 kita isi pada kolom indikator variabel bebas pertama. Begitupun seterusnya. X35, 26, 31, 32, 33, 34, dan 35. Nah, selanjutnya indikator variabel terikat. Nah, setelah terisi kita close. Kemudian kita save filenya. Pilih file, kemudian save. Nah, di sini kita bisa beri nama hasil kemudian kita save. Kita pilih folder yang sama, kemudian kita save. Nah, setelah di save, kita klik pada bagian calculate. Nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan kedisiplinan ke keaktifan, kemudian kedisiplinan ke kemandirian, dan keaktifan ke kemandirian. Kita cancel, kemudian kita pilih covariance untuk menghubungkan. Nah, setelah itu kita save, kemudian pilih calculate. Nah, di sini untuk melihat angkanya kita pilih pada standar design estimate, kemudian klik tanda merah yaitu view the output rate diagram. Klik. Nah, di sini angkanya akan muncul. Nah, di sini bisa dilihat
Untuk variabel bebas pertama, yaitu kedisiplinan, indikator yang paling mempengaruhi yaitu X13, disiplin belajar di rumah, sebesar 0,68. Nah, untuk variabel bebas kedua, keaktifan belajar siswa, indikator yang paling mempengaruhi adalah X22, yaitu siswa mau terlibat dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, sebesar 0,76. Nah, selanjutnya untuk variabel bebas ketiga, indikator yang paling mempengaruhi ada dua, yaitu X32 dan X33. Sama-sama besarnya adalah 0,49, yaitu menetapkan target dan tujuan belajar dan memandang kesulitan sebagai tantangan. Nah, selanjutnya untuk variabel terikatnya, yaitu pemahaman konsep matematika, indikator yang paling berpengaruh adalah Y3. Y3 yaitu menerapkan konsep secara logis, sebesar 0,62. Selanjutnya untuk variabel kemandirian belajar memiliki kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 0,73, yang artinya setiap ada peningkatan kemandirian belajar siswa, maka akan meningkatkan rata-rata pemahaman konsep matematika siswa, sebesar 0,73. Variabel kedua yang berkontribusi meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa adalah keaktifan belajar siswa, yaitu sebesar 0,51, yang artinya setiap ada kenaikan dari keaktifan belajar siswa, maka semakin positif akan meningkatkan rata-rata pemahaman konsep matematika siswa. Nah, untuk variabel kedisiplinan belajar itu memberikan pengaruh yang negatif atau paling kecil terhadap pemahaman konsep matematika siswa, yaitu sebesar negatif 0,46, yang artinya setiap ada kenaikan kedisiplinan belajar siswa akan menurunkan rata-rata pemahaman konsep matematika siswa. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa merupakan faktor yang paling mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, kemandirian belajar dari siswa akan mampu meningkatkan rata-rata pemahaman konsep matematika siswa. Cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.